Selamat datang di channel YouTube kami. Banyak cerita dongeng, cerpen, dan sejarah di sini. Hai teman-teman, kita sering mengaitkan apapun dengan hantu. Mulai dari kursi yang goyang sendiri, pintu kamar terbuka sendiri, dan sampai lampu yang berkedip hidup mati sendiri, semuanya dibilang hantu yang melakukannya. Mengendarai mobil dan lalu tanpa sadar tiba-tiba masuk ke dalam hutan, juga hantu yang disalahkan, gara-gara dia katanya. Tidak bisa dipungkiri, banyak budaya Indonesia yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang permainan yang kata banyak orang adalah permainan mistis, yakni permainan bambu gila dan jae langkung. Bambu gila adalah sebuah permainan tradisional asal Maluku. Dalam permainan tersebut ada 7 orang atau lebih, tergantung panjang bambunya, dan menggunakan atribut serba merah. Para pemain kemudian bersama-sama berdiri berjajar dan memegang bambu. Lalu, sang pawang mulai membakar menyan di dalam tempurung kelapa. Pawang pun melakukan ritual, dan memasukkan sesuatu ke dalam bila bambu yang telah dipeluk oleh para pemain. Dan anehnya, si bambu mulai gila, bambu tersebut katanya bergerak sendiri. Musik tradisional mengiringi permainan ini. Semakin cepat hentakan musiknya, semakin liar gerakan bambunya. Sepanjang permainan, sang pawang meneriakkan mantra. Sewaktu menonton permainan ini, banyak yang kagum, sebagian ada yang kaget campur takut. Dikabarkan ada makhluk dari alam lain yang menggoyangkan dan menggerakkan bambu yang sedang dipegangi oleh para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Dan selanjutnya permainan boneka mistis, yakni jae langkung. Di beberapa daerah di Jawa, permainan ini dikenal dengan sebutan Nini Towok. Jae langkung adalah sebuah permainan Nusantara. Permainan ini dikenal bersifat ritual supernatural. Media permainan yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entitas supernatural yang dipanggil dalam permainan jae langkung adalah sebuah boneka. Boneka yang berkepala dari tempurung kelapa, bergagang batang kayu dan diberi pakaian. Asal penggunaan istilah jae langkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Dalam tradisi Tionghoa, permainan ini adalah tentang adanya kekuatan salah satu dewa. Dewa tersebut bernama Poyang, dan permainan tersebut di Tiongkok dikenal dengan nama Cai Lan Gong. Kemudian nama Cai Lan Gong diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jae langkung. Ritual Cai Lan Gong sendiri telah punah di Tiongkok. Di Indonesia permainan ini masih ada sampai sekarang. Ritual permainan jae langkung di Nusantara adalah sebagai berikut. Boneka yang berkepala dari tempurung kelapa ini akan dipegang oleh 2 orang atau lebih, dan dipandu oleh seorang pawang untuk memanggil makhluk halus dengan sebuah japa mantra. Umumnya makhluk halus yang dipanggil supaya masuk ke dalam boneka jae langkung untuk sebuah tujuan, mencari informasi obat suatu penyakit, atau untuk mengetahui informasi nomor undian berhadiah. Saat akan mencari informasi nomor undian berhadiah, tangan jae langkung diberi pingsil, batu tulis atau kapur, yang diikatkan pada tangannya. Boneka jae langkung yang dipegangi oleh beberapa peserta ritual akan bergerak tiba-tiba. Sebagai tanda makhluk halus telah masuk ke dalam boneka dan lalu alat tulis menghasilkan coretan, kemudian coretan tersebut oleh peserta ritual ditebak sebagai angka. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah dalam permainan tersebut. Dalam sains, permainan tersebut bukan mistis, sebab ditemukan bahwa fenomena dalam permainan tersebut terjadi karena ideomotor affect di dalam otak. Ini adalah efek psikologi di mana ekspektasi dan kepercayaan menyebabkan gerakan motorik otot di bawah sadar. Karena sudah tersugesti begitu percaya dengan hal mistis, ekspektasi di dalam diri kita membuat gerakan yang tanpa kita sadari. Akibatnya akan merasa seolah tangan digerakkan oleh makhluk dari alam lain,
atau akan merasa seolah benda tersebut bergerak sendiri. Itu sebabnya, belum ada pertunjukan bambu gila ataupun jae langkung tanpa pemain. Seharusnya, kalau benar makhluk halus yang membuat bambu atau boneka jae langkung itu goyang, gerak, ataupun menari, maka tidak perlu dipegangi. Supaya makhluk halus tersebut lebih gampang dan leluasa memainkan benda tersebut, kalau perlu supaya bisa ia bawa terbang. Efek ideomotor di dalam otak ini sudah ditulis tahun 1852 oleh William Carpenter. Di masa itu orang heboh dengan permainan menyilangkan dua tongkat, lalu tongkat tersebut seolah tampak bergerak sendiri. Sampai akhirnya hasil penelitian membuktikan kalau sebenarnya, tongkat itu digerakkan oleh alam bawah sadar sang pemegang, ke tempat yang dikehendaki orang tersebut. Jadi yang menggerakkan bambu gila maupun boneka jae langkung bukan arwah atau makhluk halus, melainkan salah satu di antara peserta dalam permainan itu akibat dari efek ideomotor di dalam otak yang terjadi padanya. Di saat satu atau dua peserta tanpa sadar menggerakkan bambu atau boneka jae langkung, maka pemain yang lain akan memberikan gaya tahan, yang hasilnya justru membuat kedua benda tersebut seolah bergerak sendiri. Itulah dua permainan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan makhluk halus, tidak ada hubungannya dengan mistis, tapi sudah terlanjur diyakini oleh banyak orang sebagai permainan gaib. Di negeri kita banyak hal-hal seperti itu. Begitu ada kejadian fenomena yang baru dilihat atau didengar, dan malas untuk berpikir mencari tahu meneliti kebenarannya, maka seketika itu juga gaib dan makhluk halus dibawa-bawa.